Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad amma ba'da. Yang terhormat Bapak Rektor, Bapak Prof. Haris. Yang terhormat Bapak Dekan FAI, Bapak Dr. Jasminto. Yang terhormat Kaprodi PAI, Bapak Dr. Khairul Umam. Yang terhormat DPA kami, Ibu Laili Masroh MPDI. Yang terhormat Master Training Bapak Dr. Haji Hanifuddin Mahadun dan Ibu Dr. Hajah Khairatul Idawati selaku pembimbing kami yang senantiasa sabar dalam membimbing kami. Perkenalkan, nama saya Ali Ahmad Ibrahim. Saya berasal dari PAI 2B, akan mempresentasikan PAI 3B, maaf saya ralat, akan mempresentasikan karya saya yang bermateri sosiologi. Sosiologi dalam sejarahnya ya, berasal dari kata sosius dan logis. Sosius berarti teman dan logis berarti ilmu. Berarti bagaimana cara kita untuk mendekatkan diri kepada masyarakat tetapi tetap ada ilmunya. Berarti gabungan dari sosius dan logis menjadi sosiologi. Nah, guna dari ilmu sosiologi adalah mengembangkan potensi tertinggi dari kita untuk bisa diaplikasikan di masyarakat. Bagaimana yang mana dulu ya kondisi masyarakat Eropa itu sangat tidak bisa dibilang akur terhadap sesama, sehingga dari beberapa ilmuwan-ilmuwan ingin mengemukakan bagaimana caranya supaya teman-teman dan masyarakat bisa saling bantu-membantu ketika ada masalah. Maka ketika itu kondisi masyarakat Eropa sangat tidak bisa akur satu sama lain, sehingga para ilmuwan ingin memunculkan ilmu sosiologi di antara masyarakat Eropa pada saat itu. Nah, lalu pengertian dari ilmu sosiologi sendiri adalah yang pertama sebagai interaksi sosial antar masyarakat. Nah, jadi antar individu supaya bisa berinteraksi, maka digunakanlah ilmu sosiologi. Yang kedua, meramal kondisi permasalahan pendidikan. Nah, di sini kita ketika belajar ilmu sosiologi, kita juga bisa meramal bagaimana dan rencana pendidikan yang akan datang, yang akan kita lakukan itu seperti apa, itu bisa kita lakukan dan bisa kita ketahui. Maaf. Yang ketiga adalah proses belajar. Nah, di ilmu sosiologi ini ada yang namanya segmen proses belajar, di mana ketika proses-proses yang tadi itu, ketika kita meramal pembelajaran, berinteraksi sosial, nah itu merupakan proses belajar yang sudah ada ketika ilmu sosiologi ini dipelajari. Nah, seperti itu. Lalu lanjut ke poin 3, yakni objek dan ruang lingkup. Nah, objek dan ruang lingkup dari ilmu sosiologi adalah hubungan sistem. Ya, yang pertama hubungan sistem. Maksudnya adalah hubungan sistem antara satu dengan yang lainnya yang bisa merapatkan istilahnya barisan untuk bisa lebih rapat ketika ada satu atau dua permasalahan sehingga bisa diselesaikan. Nah, yang kedua adalah hubungan sekolah. Nah, hubungan sekolah ini pastinya tidak lain dan tidak bukan adalah supaya ilmu sosiologi ini juga bisa diterapkan di sekolah. Jadi anak-anak juga bisa berinteraksi dengan benar. Yang ketiga, hubungan antar manusia. Ya, tentunya ini sudah terjadi sesuai dengan pengertian tadi bahwa ilmu sosiologi supaya bisa menghubungkan satu umat dengan umat lainnya sehingga saling bisa tolong menolong. Yang terakhir adalah pengaruh perilaku. Nah, sehingga dari adanya antar hubungan ini juga mempengaruhi perilaku kita terhadap sehari-hari. Perilaku sehari-hari ini bisa kita gunakan dan kita
aplikasikan sesuai dengan apa yang kita tuju. Nah, dan poin terakhir adalah tujuan dari ilmu sosiologi. Yang pertama, tujuannya adalah memahami peran dari pendidik. Nah, peran dari pendidik ini juga perlu kita pahami supaya apa? Yang kita didik ya, itu bisa memahami apa yang kita sampaikan dan paham apa atas materi yang kita bawa. Yang kedua adalah memahami ideologi demokrasi. Nah, memahami ideologi demokrasi ini juga harus diterapkan. Nah, yang ketiga adalah memahami kekuatan sosial. Nah, tujuan yang ketiga adalah memahami kekuatan sosial supaya sosial yang dibawakan dari ilmu sosiologi ini bisa tetap kuat dan bahkan bisa merekatkan masyarakat. Nah, yang selanjutnya adalah dapat berpikir kritis. Nah, ya. Jadi tujuan belajar sosiologi juga dapat berpikir kritis sehingga ketika menghadapi sesuatu itu tidak tidak berpikir yang gitu saja, juga dapat berpikir kritis. Yang selanjutnya adalah menggunakan teknik penelitian. Nah, tujuan dari sosiologi juga dapat menggunakan teknik penelitian dan sosialisasi kurikulum. Nah, jadi juga bisa menjadi sosialisasi kurikulum dari tujuannya pendidikan sosiologi. Seperti itu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya presentasikan dari peta imajinasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.